Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Alba Edward dengan NIM 8557811121. Praktikum kali ini kita akan membahas tentang pencernaan makanan. Judul percobaannya yaitu struktur sistem pencernaan. Tujuan percobaan dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Langsung saja ini videonya. Dan di samping saya ini yaitu struktur dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah untuk membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah. Ludah adalah yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan memasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik saja. Yang ketiga yaitu bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Dan yang keempat yaitu bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi sebagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Dan yang kelima yaitu bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Dan yang terakhir yaitu rektum atau anus. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya. Sudah penuh dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi kesimpulannya, untuk praktikum kali ini, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berfungsi yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana hingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti. Proses mengolah makanan menjadi kecil dan lembut atau disebut
dikunyah oleh gigi. Pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bile, dan air atau pencernaan kimiawi. Penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran. Mungkin itu saja yang saya bisa praktikkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.